Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan mengulang kembali tentang e-voting, anonymity versus verifiability. Mungkin dalam video sebelumnya penjelasan saya kurang jelas, maka di sini mudah-mudahan lebih jelas. Jadi kalau kita bicara dulu tentang electronic voting ya, electronic voting ini atau e-voting ini bukan hanya untuk pemilihan presiden atau kepala daerah saja. Jadi kalau dalam bayang orang tuh e-voting, wah terlalu serius ya. E-voting juga dapat digunakan untuk pemilihan ketua kelas, katakanlah ya, kita memilih ketua kelas, ketua himpunan atau organisasi, atau dia juga dapat digunakan untuk memutuskan kesepakatan di dalam sebuah pertemuan atau meeting. Misalnya kita memutuskan apakah kita go atau no go, siapa yang menyetujui kita go, siapa yang menyetujui kita no go gitu ya. Sehingga nanti di sini kita bisa lihat bahwa tidak semuanya harus memiliki persyaratan yang sama dalam kacamata anonim atau verifiability. Nah, kalau kita bicara anonymity ini yang di kepala orang ya, ada definisi yang lebih lengkap yang bagus, tapi di kepala orang itu biasanya terkait dengan kerahasiaan pemilih. Saya tidak ingin diketahui ya. Yang kedua, kerahasiaan pilihannya ya. Pilihannya tuh saya tidak boleh diketahui saya Budi Raharjo milih fulanah misalnya atau fulan gitu ya. Jadi ini nggak mau diketahui itu. Jadi ini masih kita definisikan dulu ya. Yang dimaksud anonymity-nya apa. Tapi singkatnya biasanya orang tidak ingin diketahui bahwa dia itu milih siapa gitu ya. Yang berikutnya lagi kalau kita bicara tentang verifiability, aspek duanya tadi, sebetulnya kita ingin memeriksa apakah pilihan kita tercatat di sistem. Jadi misalnya saya tadi memilih si fulan, saya pengen memastikan bahwa pilihan saya tadi ada di dalam sistemnya, di dalam database-nya. Saya tidak ingin suara saya hilang atau berubah gitu ya. Dan ini juga verifiability juga untuk memastikan one man one vote ya. Jadi tidak boleh satu orang memberikan dua suara atau lebih gitu ya. Dan ini juga dibutuhkan untuk supaya memastikan tidak ada suara tambahan. Misalnya kita tidak percaya kepada pihak-pihak lain atau panitia bahkan gitu ya, atau penyelenggara pemilihannya ini. Jadi kita tidak ingin bahwa ada suara-suara yang dimasukkan oleh orang lain atau pihak-pihak tertentu. Ini fungsinya verifiability. Nah, kalau kita ambil contoh nih, contoh dulu paling gampang ya. Paling gampang kalau kita punya satu sistem yang 100% verifiability. Ini jadi contohnya nih misalnya ada 7 orang pemilih ya. Tentu saja bisa banyak ya. Misalnya ini ada pemilih di kolom nomor 1 itu adalah nomornya, kolom kedua adalah nama pemilihnya ada Ana, Ani, Budi, Cacap, Gorbacep, Dedi, Depit gitu ya. Dan kemudian pilihannya, Ana memilih Fulana, Ani memilih Fulan, Budi memilih Fulan, Cacap memilih Fulan, Gorbacep milih Fulana, Dedi milih Fulan, dan Depit milih Fubar. Ini harusnya Fubar ya, kelebihan D. Kayaknya ini juga ini ya Foo Fighter ya. Nah kalau kita lihat dari sini kita bisa lihat ya jumlah kandidatnya. Kandidat 1 dipilih oleh 1, 2, 3, 4 orang. Kandidat 2 dipilih oleh 2 orang. Kandidat 3 dipilih oleh 1 orang. Jumlah total suara 7. Bisa kita cek semuanya ya. Dan ini bisa kita cek. Saya misalnya bisa ngecek, oh benar ini saya memilih dia. Dan orang-orang lain pun bisa ngecek ya. Dan tidak ada suara-suara tambahan karena kita bisa melakukan verifikasi kepada yang bersangkutan. Nggak ada panitia memasukkan suara siapa ya yang orang yang tidak ada di Zoro misalnya masukin di sini, nggak ada gitu. Jadi pure verifiability bisa kita cek. Tapi anonimnya no, ya, tidak ada anonim karena semua orang tahu. Nah ini pun masih oke ya satu sistem yang kayak gini. Bahkan menurut saya kalau dalam kelas misalnya pemilihan ketua kelas ya cukup gini aja masukin spreadsheet atau form udah selesai gitu ya. Bahkan ketua himpunan juga sama. Bahkan ketua ikatan alumni pun saya merasa masih ya gini-gini aja, tidak perlu ada kerahasiaan di antara kita. Wes gitu ya. Ya ini kalau kita bicara tentang verifiability. Nah kalau kita mau anonim, katakanlah kita mau pemilihnya ini supaya tidak diketahui siapa memilih siapa. Nah tentu saja gini bisa nama-namanya ini bisa kita ganti dengan sebuah ID yang mungkin acak, mungkin random, nggak jelas ya. Ini sampai contohnya kayak gini gitu ya. Jadi pemilih nomor 1 memilih Fulanah, pemilih nomor 2 memilih Fulan dan seterusnya ini ya. Dengan cara begini orang-orang tidak tahu siapa memilih siapa ya. Jadi ini siapa memilih siapa karena tidak tahu nih yang nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Bahkan kalau perlu yang bersangkutan pun dikasih ininya juga dalam bentuk misalnya QR code ya, jadi dia nggak tahu nih apa sebetulnya datanya dia tinggal milih aja pakai QR code-nya ditunjukkan ke mesin pemilihnya gitu. Udah dia milih siapa gitu. Bisa jadi dia pun tidak tahu kodenya dia siapa.
Kalau kodenya dia siapa dikasih tahu juga boleh juga, tapi nanti ini ada ini ya kontranya. Nah misalnya saya nggak tahu yang mana ya. Misalnya saya yang pertama atau misalnya saya yang pertama ya, saya dikasih 7396 oke lah gitu. Jadi saya gunakan itu untuk memilih. Orang lain tidak ada yang tahu saya memilih fulana kecuali saya memberitahukan ke orang bahwa ini ID saya ya. Ya tidak ada yang tahu nih bahwa ini adalah saya. Eh, Cuma problemnya adalah gini, ya saya bisa memeriksa, tapi eh, kita juga tidak tahu bahwa misalnya nomor 5 ini betul-betulan seseorang yang memilih ya, atau ini suara yang disisipkan oleh panitia misalnya gitu ya, atau penyelenggara. Kita nggak tahu kan ya, ini karena tadi modelnya seperti ini gitu ya. Jadi ini anonymity-nya naik, verifiability-nya turun ya. Jumlah ininya masih bisa di verify ya, jumlah pilihannya masih bisa di verify, tapi ini yang sudah anonim. Nah ini ya, jadi kita sebetulnya tidak dapat minta dua-duanya 100%, mau anonim 100%, verifiability 100%. Mungkin kita kalau digambarkan ya bisa grafiknya kira-kira seperti inilah ya. Kita milih di titik mana, mau misalnya sebelah kiri itu full anonim tapi nggak bisa di verify, atau sebelah kanan bisa di verify tapi tidak anonim ya. Jadi ini pilihan-pilihan kita, mau di tengah di sini, mau di sebelah kiri, sebelah kanan. Nah ini tergantung dari kita. Tentu saja kalau kita di antaranya ini sistemnya jadi kompleks ya, tidak sesederhana tadi. Tapi mudah-mudahan ini dapat menunjukkan ya yang saya masuk tadi anonymity versus verifiability. Nah tinggal kesepakatan kita semua kalau kita ingin menggunakan sebuah sistem maunya seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya kalau nggak perlu yang hebat-hebat amat ya sudahlah ya model kayak gini aja udah cukup ya. Sederhana ya, nggak mumet gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.